Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang berbahagia, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Kurang jelas, Laiksa. Oh, kurang jelas. Sebelum kita lanjutkan, teman-teman, mohon keridoannya dan keikhlasannya untuk membaca surat Al-Fatihah dikhususkan kepada Dewan Pembina Al-Arab Indonesia, Ibu Ita Ibnu Basri, kepada pengurus Yayasan Al-Arab Indonesia, kepada ayah bunda kita semua, baik yang hidup, yang masih hidup ataupun yang telah tiada, kepada seluruh staf, guru, dan karyawan yang berada di bawah naungan Yayasan Al-Arab Indonesia, serta kepada seluruh orang-orang yang kita sayangi. Semoga apa yang telah kita laksanakan mendapat keberkahan, semoga kita semua mendapat perlindungan, dan yang sakit sekarang ini semoga diangkat penyakitnya dan segera diberikan kesembuhan. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih teman-teman. Ini ada sedikit materi sekali yang harus perlu saya sampaikan berkaitan dengan persiapan dari AKM sendiri. Walaupun beberapa minggu kemarin kita melaksanakan sosialisasi AKM kepada kelas atau orang tua kelas 8, tapi setelahnya muncul wacana bahwa AKM itu ditunda, yang mulai dari awalnya adalah di bulan Maret, kemudian diundur atau ditunda menjadi September kurang lebihnya. Tapi alhamdulillah dalam hal ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk mampu belajar berkaitan dengan apa institusi AKM sendiri. Di waktu yang sangat singkat ini saya sedikit akan menjelaskan tentang AKM sendiri, karena nanti teman-teman bisa bergabung atau bisa melaksanakan atau bisa ikut ke dalam BIMTEK AKM yang nanti bisa kali teman-teman akses itu di guru belajar, guru Kemendikbud atau guru belajar Kemendikbud. Nanti linknya atau channelnya bisa teman-teman lihat. Nah, teman-teman semua, Asesmen Nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Berfokus pada peningkatan kualitas pembelajaran, pengajaran, layanan, dan lingkungan pendidikan itu sendiri. Perbedaan antara UN dan AKM, jenjangnya kalau untuk UN itu SMP, SMA, dan SMK, kalau AKM mulai dari SD, SMP, dan SMA sederajat. Kalau untuk UN adalah levelnya tingkat akhir, kalau untuk AKM adalah kelas 8, kelas 5 pada SD, dan kelas 11 pada SMA. Untuk subjek siswanya, kalau UN adalah seluruh siswa di kelas akhir, kalau untuk AKM adalah berupa sensus atau sampel. Ya, untuk SMP sendiri kurang lebih adalah 45 siswa. Tingkat atau jenis teks adalah untuk UN adalah high stage, dan kalau AKM adalah low stage. Untuk model dari UN adalah soalnya tipikal pilihan ganda dan isian singkat. Kalau untuk AKM adalah pilihan ganda kompleks, menjodohkan, kemudian isian singkat, esai, dan sebagainya. Periode tesnya adalah 4 hari kalau untuk UN, dan AKM adalah 2 hari. Metode penelitiannya atau metode penilaiannya, kalau untuk UN atau UN adalah CBT, kalau untuk AKM adalah CAT seperti pada CPNS. Ya. Kemudian, nah ini yang penting teman-teman, pemerintah dalam hal ini Kemendikbud itu menyediakan sarana bagi Bapak dan Ibu guru agar dapat mengetahui apa itu AKM, mulai dari tujuannya, konsep dasarnya, pelaksanaannya, tindak lanjutnya, hingga teman-teman diminta untuk membuat contoh soal dalam hal ini adalah berkaitan dengan AKM itu sendiri. Oleh karena itu, teman-teman silakan teman-teman untuk gabung atau ikut pelatihan.
karena ini terbuka lebar sekali dan bersifat nasional. Nah, syarat yang paling utama teman-teman untuk dapat mengikutinya adalah gampang sekali. Teman-teman bisa mengetik langsung gurubelajar.kemendikbud.go.id di bar tersebut atau di Google. Nanti tampilannya akan seperti ini. Dan kalau sudah tampilannya seperti ini, teman-teman, karena teman-teman belum pernah masuk, bagi yang belum pernah masuk, maka teman-teman harus masuk terlebih dahulu. Ya. Nah, begitu teman-teman masuk, maka teman-teman harus membutuhkan nomor UKG. Nomor UKG ini biasanya teman-teman peroleh bisa menanyakan kepada TU, atau mungkin yang terkendala dengan hal tersebut, tolong segera diurus karena penting sekali nomor UKG. Ya, karena nomor UKG itu berkaitan juga dengan SIM PKB. Ya, mungkin teman-teman sudah paham tentang hal itu. Ya, kemudian silakan masukkan password teman-teman. Kemudian setelah masuk, maka ada tampilan seperti ini. Ya, teman-teman memilihnya adalah AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Mungkin teman-teman yang sudah daftar, yang sudah pernah masuk pasti paham tentang hal ini. Ya. Nah, begitu teman-teman masuk Asesmen Kompetensi Minimum, maka teman-teman bisa mengikuti kegiatan tersebut. Karena di situ nanti ada kolom atau tombol untuk mendaftarnya. Ya. Perlu teman-teman ketahui, ini kesempatannya sangat langka sekali. Belum tentu tahun depan ada. Mumpung ada, silakan boleh ikut. Karena di kolom yang ada, itu ternyata ada hasil dari beberapa sekolah. Untuk SMP Al-Araf Indonesia sendiri itu baru 1. Ya, masih banyak teman-teman yang belum gabung. Ikut gampang, waktunya tuh sangat mudah sekali. Waktunya tuh fleksibel, 4 hari kurang lebih. Dan itu dapat diselesaikan teman-teman kapan aja, yang penting dalam waktu 4 hari selesai. Ya, boleh pada saat pagi, siang, sore, malam, terserah. Ya, waktunya sangat fleksibel sekali, tidak harus jam sekian selesai, tidak harus jam sekian selesai. Yang penting dalam waktu 4 hari itu selesai, teman-teman. Ya, karena di situ ada banyak sekali informasi-informasi penting agar kita paham apa itu AKM dan bagaimana cara menyusun soal-soal yang berkaitan dengan AKM. Ya. Oke, teman-teman, itu yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau sekiranya ada pertanyaan, monggo silakan. Tidak ada, alhamdulillah. Pak Ihsan. Ya, oke, silakan Pak. Pak Ihsan, saya kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ihsan, gini, kemarin kan saya udah ngikutin pelatihan. Betul. Cuman waktu itu nggak sampai selesai, jadi belum sampai. Kan maksimal itu kalau untuk dapat sertifikat Lulus. itu lulusnya 70. Harus 70% ya Pak ya? Betul. Iya, 70%. Nah, itu saya masih sekitar 60-an gitu. Jadi saya mau ngikut, tapi kalau minggu depan mungkin masih bisa kali Pak ya? Bisa, dia itu lama Pak itunya. Lama kan Pak ya? Lama. Angkatannya masih lama. Kalau Pak Rahman kan berarti angkatan keempat ya? Ya, kemarin angkatan keempat. Nah, itu kalau nggak salah masih ada angkatan sampai ke 8 atau 9 kalau tidak salah. Oh gitu. Karena batas akhirnya itu sampai Februari. Nah, di akhirnya teman-teman nanti akan diminta untuk seperti ini. Ya, sosialisasi dan pengimbasan untuk AKM sendiri. Gak apa-apa, nanti ya sama seperti ini aja. Oke. Yang penting teman-teman nanti upload linknya seperti itu. Itu saja teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.